Dalam hati aku semakin damai, dan setiap hembusan nafasku yang keluar membuang cemasku, membuang ketakutanku. Nah, insya Allah itu akan membantu. Jadi katakan dalam hati saja tidak apa-apa. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini Mas Arya akan membahas beberapa hal yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan yang sedang mengalami kecemasan berlebih. Dan apa sih efek dari kecemasan berlebih itu terhadap tubuh kita? Jadi sahabat, ada istilah psikosomatis atau gangguan pikiran yang berakibat ke tubuh dan ke fisik sahabat-sahabat. Jadi ketika pikiran berkecamuk, marah, kecewa ya, takut, itu tubuh akan bereaksi. Nah, ketika orang itu merasa tertekan, merasa takut yang berlebihan, itu akan timbul rasa sesak. Biasanya dialami oleh orang-orang yang sedang mengalami asam lambung, seperti GERD, ya, gastritis ataupun dispepsia. Itu ketika dia mengalami satu tekanan, entah itu tiba-tiba ketakutan, serangan panik, atau khawatir, itu tiba-tiba merasakan sesak. Nah, itu tekanan psikologis yang berasal dari ketakutan kita. Nah, itu sahabat-sahabat jadi sering bertanya, Mas kenapa saya sesak ya, Mas kenapa saya tiba-tiba sesak dan lain sebagainya. Karena kita sedang mengalami ketakutan ya sahabat-sahabat. Ciri ketakutan itu adalah kita sering menanyakan kenapa saya sesak. Itu adalah ciri bahwa kita sedang takut, karena takut kenapa-napa biasanya. Ada yang takut meninggal dan lain sebagainya. Terus selanjutnya sahabat-sahabat, Mas Arya, kenapa ya saya sering kelayangan dan lain sebagainya. Kelayangan itu asal muasal dari kelayangan itu sebetulnya dari kecemasan kita. Kita cemas setiap hari. Akhirnya efek dari kecemasan itu adalah berkurangnya gula darah dalam tubuh kita. Jadi biasanya ketika dicek gula darah itu sangat rendah. Nah, itu yang terkadang buat kelayangan ya sahabat-sahabat. Jadi makanya beberapa mentor terkadang ada yang memberi masukan bahwa coba minum air hangat dikasih gula. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kelayangan itu sahabat-sahabat. Biasanya sahabat-sahabat bertanya, oh kok saya kelayangan ya Mas? Nah, biasanya tipsnya adalah minum air gula. Airnya biasanya hangat. Itu insya Allah ketika kita rutin minumnya, itu kelayangan itu hilang. Nah, emang nanti nggak jadi penyakit gula Mas? Nah, itu biasanya orang yang cemas akan bertanya seperti itu. Tidak ya sahabat-sahabat. Lebih bagus dikontrol dulu apakah gula darahnya rendah atau tidak, karena biasanya efek kelayangan pada penderita kecemasan itu berasal dari cemas itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya mata buram ya, terus pikiran yang selalu negatif, takut meninggal, takut kehilangan, takut gila, takut tidak sembuh, itu bagian dari kecemasan. Jadi tidak perlu tanyakan lagi, Mas pikiran saya ini berasal dari mana ya, kok tiba-tiba saya takut ini takut itu. Nah, itu berasal dari kecemasan kita. Terus selanjutnya, Mas, kenapa perut saya kembung ya dan lain sebagainya. Nah, itu ciri bahwa asam lambung kita sedang naik, atau terkadang kita telat makan biasanya ya, ataupun kita mempunyai aturan, contoh makan harus per 3 jam, per 5 jam. Nah, ketika kita telat sedikit, kadang pikiran cemas, efeknya ke fisik juga bisa kembung gitu. Jadi secara fisik ya sahabat-sahabat, secara fisik itu apa yang timbul dari pikiran itu, fisik itu akan merasakan. Contoh kayak ketika sahabat-sahabat habis makan gitu kan, terkadang Mas perut saya kok terasa penuh, istilah klien itu begah dan lain sebagainya. Bagaimana cara agar begah ini berkurang ya Mas? Ada beberapa cara sahabat-sahabat.
Beberapa ada yang minum air hangat, beberapa ada yang melakukan olah nafas. Olah nafasnya simpel dan sederhana. Tarik nafas 7 kali, buang 7 kali. Tarik nafas 7, buang 7. Nah, seperti sahabat-sahabat, tapi lakukan secara santai dan repetisi ya sahabat-sahabat. Terus lagi, ketika kita sedang merasa cemas, khawatir, itu juga sangat membantu. Tapi yang diperlukan adalah konsisten sahabat. Biasanya orang-orang yang mengalami cemas itu sulit untuk konsisten dan cenderung mengikuti rasa malasnya. Jadi musuh terbesar orang cemas itu bukanlah cemas itu sendiri, tapi malas. Rasa malas itu ketika kita akan merilis kecemasan, akan merilis ketakutan, itu kadang malas banget latihan lah, malas olah nafas lah, malas dengar audio terapi, misalnya malas melakukan tips-tips dari mentor. Nah, itu yang terkadang membuat lama untuk sembuh. Jadi begah itu juga ada dua hal, karena memang sedang asam lambungnya naik, atau istilah awam itu gasnya lagi penuh nih, gasnya penuh di perut, begah gitu. Atau yang kedua, kita memiliki post trauma tentang begah itu sendiri. Ketika perut kita sedang begah, pikiran kita jadi aduh kenapa ini begah lagi, jadi takut. Nah, akhirnya tambah begah gitu. Nah, tips-tips yang sering diberikan mentor-mentor memang tidak akan kurang berfungsi ya, kurang berfungsi ketika kita sedang cemas. Tapi yang perlu diingat oleh sahabat adalah ketika mulai cemas atau khawatir, yang harus dilakukan adalah olah nafas. Tarik nafas, buang dulu lewat mulut gitu. Lakukan itu, tarik nafas, buang lewat mulut, tarik nafas, buang lewat, pelan saja. Nah, nanti ketika sahabat rutin melakukan itu, lama-kelamaan cemas kita itu rilis. Nah, hal yang utama dan perlu kita lakukan pertama mengalami kecemasan, ketika mengalami kecemasan adalah lakukan olah nafas ya sahabat-sahabat. Ketika kita melakukan olah nafas, maka cemas kita akan perlahan rilis. Nah, setelah kita rilis, otomatis pikiran kita menjadi rasional. Karena orang sedang serangan panik, sedang cemas, itu pikirannya tidak rasional. Mikirnya kadang, wah meninggal nih, wah meninggal nih. Nah, ketika tidak rasional itu, kita gunakan teknik olah nafas. Nah, nanti ketika sudah olah nafas, lakukan self talk, sama seperti ketika yang Mas Arya tutorialkan kepada klien-klien setelah selesai proses hipnoterapi ya sahabat-sahabat. Lakukan self talk, semakin hari saya semakin sehat, mulai hari ini aku berdamai dengan diriku, aku berdamai dengan keadaan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang cemasnya sudah rilis, tapi tinggal pikiran ngerasa tidak bahagia, ngerasa hampa, ngerasa badannya pada sakit, beberapa Mas Arya sarankan untuk periksa terlebih dahulu ke psikiater, karena biasanya tidak sedikit yang sedang mengalami depresi. Jadi cemas itu adalah bagian kecil dari depresi gitu. Jadi terkadang ada yang memang perlu, ada yang memang hanya perlu latihan saja, ada yang memang bisa rilis dengan tips-tips yang diberikan oleh mentor, ada beberapa yang perlu bantuan profesional gitu. Jadi tidak semua dilakukan sendiri di rumah bisa langsung pulih, tidak. Kadang beberapa perlu mentor, perlu hipnoterapis juga, kadang beberapa untuk merilis trauma, ketakutannya, kekhawatirannya dan lain sebagainya, itu juga sangat membantu ya sahabat-sahabat. Nah, mudah-mudahan dengan video ini sahabat-sahabat semua bisa sehat lagi, bisa damai lagi, bisa beraktivitas lagi, bisa seperti dulu lagi, main, naik motor, naik mobil bersama keluarga. Dan orang yang pernah mengalami kecemasan, ketika dia sembuh, dia tidak lagi sama seperti dia yang dulu. Dia akan menjadi lebih positif, lebih mencintai dirinya, lebih mencintai kehidupannya, lebih spiritualis, ya, lebih religius dan lain sebagainya. Dan semua apa yang sedang terjadi dalam hidup kita sejatinya adalah berkah bagi orang-orang yang mengetahui. Tapi perlu diingat bahwa untuk melewati itu kita harus perlu latihan dan konsistensi. Motivasi saja tidak cukup, perlu konsisten. Kita melakukan apa yang mentor berikan, lakukan berulang, lakukan dengan pasti, dan biasakan ketika cemas rilis terlebih dahulu oleh diri sendiri. Tidak perlu menanyakan dulu ke orang lain, karena itu akan menjadi kebiasaan buruk. Jadi begitu cemas nanya ke temannya, begitu cemas nanya ke temannya, yang terkadang mungkin temannya juga kurang nyaman dan lain sebagainya. Jadi lakukan terlebih dahulu olah nafas ketika tidak nyaman, tegak, sambil katakan hal-hal positif. Setiap tarikan nafasku, misal dalam pikiran atau dalam hati, aku semakin damai. Dan setiap hembusan nafasku yang keluar membuang cemasku, membuang ketakutanku. Nah, insya Allah itu akan membantu. Jadi katakan dalam hati saja tidak apa-apa. Duduk, buang.
aku buang kecemasanku lewat hembusan nafasku. Nah, afirmasinya seperti itu. Nah, insya Allah sahabat semakin hari semakin sehat, semakin damai lagi, semakin tenang lagi, bisa beraktivitas seperti dulu, bisa kumpul berkeluarga, bersama keluarga maksudnya, bersama teman-teman, hebring lagi, aktif lagi, bisa bermain dengan anak-anak lagi, bisa melanjutkan hidup yang menjadi lebih baik. Karena badai pasti berlalu ya sahabat-sahabat, tidak ada ujian yang melebihi kemampuan dari seorang hamba ya sahabat-sahabat. Nah, mudah-mudahan video ini membantu sahabat-sahabat semua. Dan buat sahabat-sahabat yang sekiranya merasa segala tips sudah dilakukan namun masih merasa tidak nyaman, carilah bantuan profesional seperti hipnoterapis ya, atau psikolog atau psikiater. Semoga membantu ya sahabat-sahabat. Untuk sahabat-sahabat semangat terus, salam bangkit untuk semuanya. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye bye, semangat.